Hai brother, jumpa lagi dengan RPM channelnya Petani Milenial. Sampai jumpa lagi di channel saya. Pada hari ini admin akan review mengenai tanaman padi dan manfaatnya. Padi merupakan tanaman pokok bangsa kita. Pada umumnya padi tumbuh baik di iklim tropis, dan setiap 1 hektar lahan bisa menghasilkan gabah sekitar 9-12 ton. Padi di negeri kita dijadikan makanan pokok, olahan dan lain-lain. Sering kita jumpai berbagai olahan makanan dari beras biasa dan beras ketan yang dihasilkan dari padi. Di Indonesia juga termasuk negara-negara penghasil beras terbesar setelah Thailand. Jadi bangga ya, kita sudah berada di Indonesia pada zaman dulu yang sering ekspor ke negara-negara lain. Nah, kita lanjut sekarang, kita kupas habis manfaat-manfaat bagian dari tanaman padi yang terdapat pada tanaman tersebut sehingga kita tahu manfaat masing-masing. Sebelumnya jangan lupa kita subscribe, tekan tombol lonceng, like, dan bagikan video kami agar video kami bisa dilihat teman-teman, agar semua tahu informasi terbaru mengenai ilmu pengetahuan di bidang pertanian. Oke, kita lanjut. Bagian pertama padi yang bermanfaat adalah jerami. Jerami atau merang merupakan bagian penegak tanaman padi yang terdiri dari batang dan daun. Jerami didapatkan setelah gabah dipanen, biasanya dimanfaatkan untuk keperluan lain-lain, ada juga yang dibuang dengan percuma. Oke, berikut macam-macam manfaat jerami. 1. Sebagai bahan sampo. Pada zaman era tahun 80-an, banyak masyarakat menggunakan jerami untuk bahan sampo. Biasanya jerami yang saat api masih menyala, jadi kondisi panas dimasukkan di air. Setelah itu endapan air dari bakaran jerami diambil pada saat pagi hari dan dipakai untuk ramas. Manfaatnya bisa membersihkan rambut, menyehatkan rambut, melembabkan dan mengurangi gatal-gatal pada rambut pada saat kulit kepala terlalu lembab. Jadi kandungan karbon pada sekam pada jerami bisa menetralkan pH kulit kepala. Oke, manfaat berikutnya yang kedua dari jerami adalah sebagai media jamur. Pembuatan jamur adalah memakai jerami yang dikeringkan terdahulu. Biasanya dikeringkan, ditata rapi dulu, juga kemudian dimasukkan ke dalam ruangan lembab, ditabur bibit jamur, disiram hingga jamur tumbuh dan siap panen. Manfaat jerami untuk yang ketiga adalah sebagai pakan sapi. Pada umumnya rumput sebagai bahan pokok makanan sapi, tapi pada saat ini banyak macamnya makanan sapi yang dibuat dari konsentrat seperti toho jagung, batang jagung, kulit kedelai, juga jerami. Jadi jerami saat ini banyak manfaatnya dan untuk pakan ternak nutrisinya sangat bagus. Manfaat lain jerami sebagai alat pembakar menyan. Nah, beberapa aliran kepercayaan kuno Jawa masih memakai jerami sebagai alat pembakar menyan untuk sesaji. Biasanya memakai jerami padi ketan. Jadi padi yang pada jerami yang dipakai adalah jerami padi ketan. Untuk manfaat lain dari jerami adalah isi boneka pada zaman dulu. Nah, ini mungkin belum banyak yang tahu, tapi pada zaman saya era tahun 90-an boneka dibuat dari bahan sebelum spon melimpah masih dipakai jerami sebagai isi bahan dasar boneka
agar bisa dibentuk sesuai keinginan. Oke, untuk bagian dari tanaman padi berikutnya adalah kulit sekam. Kulit sekam padi adalah kulit bagian terluar atau lapisan terluar pembungkus beras pada gabah yang melindungi beras supaya tidak pecah. Nah, itu biasanya didapatkan dari proses seleb. Berikut manfaat sekam. Manfaat sekam sebagai media tanam. Biasanya media tanam pencampuran arang sekam atau sekam biasa dengan kompos atau bekasi ya. Pemakaian sebagai media tanam tanaman padi untuk tanaman pot atau tanaman pada polybag. Kenapa pakai arang sekam? Karena arang sekam itu bisa menyimpan air lebih lama dibandingkan dengan tanah biasa. Jadi menjaga kelembapan pada akar tanaman di media ya, media organisme untuk tumbuh dan mengolah makanan di tanah agar bisa diserap oleh tanah. Jadi bagus untuk tanaman itu sendiri. Terus untuk manfaat kedua, kulit padi sebagai pengawet es. Nah, pada era tahun 90-an sebelum adanya termos es dan kulkas, pada saat itu es berbentuk balukan besar-besar ya, bukan plastikan kecil, jadi balukan besar. Di situ sekam dimanfaatkan sebagai penyimpan es, jadi melindungi es dari panas luar yang melelehkan es. Jadi es bisa disimpan lebih lama pakai sekam. Manfaat lain berikutnya adalah sebagai alas ayam. Jadi alas ayam pada peternakan. Pada umumnya alas untuk peternakan itu gunanya untuk menetralisir atau memperkecil kandungan amoniak dari kotoran ayam. Biasanya kotoran ayam kalau menumpuk itu kandungan amoniaknya tinggi sehingga aromanya menyengat, membuat kelangsungan hidup ayam tidak sehat sehingga banyak yang mati ya. Nah, sekam sebagai solusi untuk mempermudah mengeringkan atau menetralisir kandungan amoniak, karena kotoran ayam bila mengenai sekam, diserap oleh sekam cepat kering gitu. Nah, untuk manfaat lainnya selain untuk itu, sekam bisa dipakai untuk mempercepat pemasakan buah pisang. Untuk membuat pisang jadi cepat masak ya, cepat matang, itu biasanya pakai sekam pada zaman dulu. Sebelum ada karbit itu masih pakai sekam, jadi sehingga suhunya agak panas, lama-kelamaan pisang matang gitu. Lapisan kedua setelah sekam, apabila kita giling padi, keluar pertama itu sekam, keluar kedua itu bekatul atau jedak. Itu manfaatnya sangat tinggi dan banyak proteinnya. Manfaat pertamanya yang sering digunakan masyarakat adalah betul sebagai pakan ternak. Untuk kandungan gizi dan nutrisi tidak tinggi, karbohidrat dan vitamin B, sangat baik untuk pencernaan dan daya tubuh hewan ternak, sehingga sampai saat ini belum ada tandingan betul sebagai pakan ternak alternatif. Itu sebagai sumber vitamin. Jadi untuk manfaat kedua, betul digunakan ya, sebagai obat penyakit. Biasanya kalau untuk menetralkan atau diet dan menggunakan nasi aja ya, biasanya pakai masakan betul itu untuk diet. Jadi mengurangi risiko untuk konsumsi glukosa yang terlalu tinggi, karbo yang terlalu tinggi yang menyebabkan kurang maksimalnya diet. Berikutnya bagian dari gabah yang bermanfaat adalah beras. Beras adalah biji asli. Setelah 2 kali penggilingan
menjadi tepung. Nah, tepung sebagai olahan makanan, sebagai jajanan, bahan jajanan atau kue-kue lainnya. Beras untuk penggunaan depannya kedua adalah untuk nasi. Ya, mayoritas penduduk Indonesia memakan nasi, makanan sebagai makanan pokok. Ya. Kalau belum ketemu nasi katanya belum makan. Nah, itu istilahnya orang Jawa atau orang pada umumnya di Indonesia, kalau belum makan nasi katanya belum makan, walaupun sudah makan jajanan atau kue-kue lainnya. Untuk manfaat tiga, beras itu banyak digunakan sebagai bahan kerupuk, bahan campuran kerupuk. Biasanya kalau yang di Jawa namanya kerupuk buli atau kerupuk beras. Beras dijadikan bahan kerupuk. Olahnya sangat mudah, dimasak jadi nasi, nanti tumbuk, campur garam, campur bumbu, nanti diolah, nanti diproses, dibuat pakai tipis-tipis, dibentuk gitu, atau dipotong-potong, dijemur, nanti setelah kering digoreng udah jadi kerupuk. Nah, oke. Itu manfaat dari tanaman padi. Selain beras juga banyak manfaatnya yang mungkin sebagian orang belum tahu. Setelah kita kupas, semoga ini bermanfaat untuk kalian semua. Apabila ada manfaat selain di atas, bisa komen di kolom komentar. Sampai di sini dulu. Sampai jumpa lagi di video mendatang. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum.